Aku ketemu Bos Nawang meneh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Rembukan mau rembukan apa tuh? Sing ning ngisor mau terus digomong kae. Tema. Jadi apa? YouTube yang menggunakan bahasan tema. Kenapa harus ada tema? Itu untuk Pak, untuk mengkanalisasi agar yang kita bicarakan itu tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Meskipun kemana-mana itu boleh. Nah. Tetapi kebanyakan dari kita kalau temanya itu kemana-mana itu jadi kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Karena banyak dari kita agak kurang ada waktu untuk memperdulikan banyak hal dalam satu tema itu. Maksudnya kita bicara tentang sepak bola. Sepak bola jenengan bicara tenis, terus kalau emosi, terus kalau bicara sekat, sebenarnya ratrimo, terus panaan, bakari, gitu. Tapi temanya apa? Temanya perang, debat tentang olahraga, itu sudah jadi tema lagi. Oh bener. Ya bener. Tapi nak temanya kita mau bicara bola, tapi karena jenengan, itu kan tema olahraga. Ya olahraga itu kan masih besar, diperkecil bola. Bola juga sudah masih terlalu besar Pak, diperkecil lagi. Liga Champions, apa Liga Italia, apa Liga Inggris. Nah jenengan Liga Inggris, saya seneng Italia. Itu tukaran, gak ketemu Pak. Liga itu kan masih besar berarti. Iya masih besar lagi. Gua akhirnya medun ning klub. Klub. Kalau senengnya Manchester City, jenengan MU akhirnya tukaran. Akhirnya bar klub terus pemain. Pemain ki posisi, jenengan seneng back karena jabatan jadi back. Lho kula ki penyerang, Pak. Beda lagi. Terus berantem, menyalahkan akhirnya itu terakhir menyalahkan FIFA. Kenapa yang jadi pemain terbaik rata-rata harus penyerang atau pemain depan? Lah setelah itu akhirnya pindah ke sosok pemain. Sosok pemain. Ya. Kula Messi, Ronaldo. Wah, Ronaldo, ngene-ngene. Wah, Messi, ngene-ngene. Akhirnya kita debatnya ya begitu. Nah iya. Lah, terus yang dibahas kan pemain. Pemain ini masih besar atau udah kecil? Sudah menjadi satu hal. Bisa diperkecil lagi. Bisa diperkecil lagi. Tentang teknik permainannya. Teknik permainannya. Terus teknik. Enggak, akhirnya kita perang teknik. Sing paling apik iki yo Jogo Bonito. Model Brasil. Ora tenggo, iso goyang-goyang, ora iso. Kick and rush. Keras. Lah setelah kuwi iso diperkecil nih ora? Pelatih. Gimana kan pemain, wis masuk ke ranah pemain, personal, individu. Ya masih sebenarnya masih Pak. Masih bisa ya? Iya. Lah berarti gunanya tema apa ki mau? Ya untuk mengkanalisasi itu. Nah ketika satu orang misal Messi, kita breakdown lagi, kuwi enek jarine, enek tangane. Nek dibahas jarine Messi ini dadi tema ora? Oh iya. Dadi tema ya. Padahal satu sosok itu masih universal. Masih universal. Nah terus gunanya tema apa? Nek dibalik meneh. Lah untuk pengetahuan itu. Nah, kehadiran seorang Kinawang kepada podcast ngene iki wae. Iki wis tema. Iya. Ngopo tak breakdown meneh? Ya biar ada tema. Nah, temanya adalah kehadiran Kinawang misalnya. Terus saiki temanya apa? Wis. Marut. Ya manut aku lagi kan tokoh iki Kinawang. Tidak jarang muncul di kanal YouTube Saudara TM, kanal YouTube Suryana Sapati. Sekarang hadir terus kira-kira meh bahas apa? Manut Pak. Penderitaan. Ojo. Ya kok manut. Sekarang begini saja. Saya melihat jenengan itu kan sosok seorang guru ya. Sosok seorang pelatih. Apapun itu, tapi sosok yang mungkin sudah cukup lama mengenyam pengalaman hidup. Faktanya kan dari perjalanan. Jangan bilang kalau saya sudah tua kan Pak ya. Ngomong ompong aja utun ya. Nah, tua itu kan angka. Tua itu niscaya.
Tapi kadang sering kali itu orang yang berumur itu emosinya cepat naik. Berarti jangan emosi nih. Tetangga saya. Nah, jenengan mau tak bilang muda atau tak bilang tua? Jenengan ki wis tua ya. Itu perspektif, Pak. Perspektif dari sisi mana melihatnya? Kalau yang melihatnya anak saya tua. Kalau kakak saya masih muda, Pak. Apalagi mbah saya. Nah, sekarang kita berbicara perspektif siapa? Umum, personal? Ya umum saja. Hanya umum sudah tua belum? Belum, muda saya, Pak. Nah, berapa usia tua? Disebut usia tua? Usia tua itu 65 ke atas. 65 ke atas. Sesuai dengan keputusan WHO 2019. Oh. Usia rata-rata umatnya Nabi Muhammad berapa? Kalau rata-ratanya tergantung makanan sekarang. Tapi kalau Rasulullah 62. 62. Ini usia berapa? 41. Berapa persen sudah menjalani hidup? Ya 60%. Berarti kan sudah tua. Sudah 60%. Nek muda itu 49 itu muda. Di 50% itu tengah. Nek 60% kan berarti sudah lebih dari separuh. Sudah 50%. Berarti ya dianggap wis kenyang makan pengalaman hidup. Intinya kan gitu. Jenengan tadi menyampaikan di acara sebelumnya kan menyampaikan pengalaman yang dengan kesombongannya itu kan sudah perjalanan kemana-mana. Nggih boten sombong ngene, Pak. Mau pamer. Ya iya kan tanda kutip. Men ketok wong sukses lho iki. Nggih. Bukan perjalanan kemana-mana. Kemudian setelah kemana-mana kan pada akhirnya kan rindu pulang. Rindu pulang. Kemudian dalam rindu pulang nganggur, menjalani hidup dengan cara hidup yang sangat saya katakan meminta belas kasihan Gusti Allah. Tragis lah. Nah, kemudian setelah itu kan beralih posisi menjadi seorang pegawai. Sampai sekarang pegawai. 2 bulan sudah menerima gaji. Tentu kan banyak hal yang mendasari hal itu dan sampai sekarang saya melihat dengan itu kan kualitasnya perjalanan itu menempa diri dengan menjadi lebih menep. Nek teko mbene brangasan isine gede ngeyel wae. Saiki dijak ngeyel ki pun boten kuwi iki ngopo sing garai ngono pertanyaan. Wah niku perasaan jenengan mawon. Nah, aslo sing ngeyelan. Sing ngeyelan. Nah, iki ning kan perasaan itu muncul karena saya melihatnya. Artinya di dalam jenengan ini sekarang kan banyak kemapanan atau pikiran yang menep, tetapi di dalamnya itu kan lebih seakan-akan ini pengen banyak penyesalan dan banyak menimbulkan penyesalan. Jadi perjalanan itu menimbulkan banyak penyesalan dan kemudian muncul sebuah pengalaman baru yang itu membuat dengan lebih mapan dalam hal berpikir. Saya itu seminggu yang lalu nih Pak, itu kan ada pertemuan dengan banyak orang-orang penting di lokal. Saya menunjukkan karakter saya yang sak karepe dhewe. Itu salah satu pimpinan di situ shock. Beliau bupati saya shock. Wah ini orang ini kok enggak berubah-ubah ya. Terus dia pesan sama anaknya, suruh ngandani saya harus merubah komunikasi, merubah penampilan fisik, merubah nada bicara, merubah apa. Dan saya nggak bisa merubah itu. Saya hanya bisa mengalihkan sedikit gitu loh, tidak bisa merubah. Sebenarnya kalau terpaksa bisa, tapi kayak bukan saya gitu. Akhirnya itu tak rubah sedikit dengan mengalihkan saja. Tapi kan itu belenggu. Tidak. Karena beliau yang usul, bukan instruksi maksudnya, saran maksudnya. Ini kan, ya itu kan
secara teknis kan saran bukan, tetapi yang kamu rasakan itu kan menjadi sebuah pukulan setidaknya dalam hal konteks kamu bekerja. Refleksnya saya merasa terhina, Pak. Merasa terhina, ya berarti kan pukulan. Tapi setelah saya merenung meditasi beberapa saat itu, oh ya saya belum pernah belajar fase seperti ini. Nah ini kan sebuah hasil. Iya, akhirnya saya pelajari itu dan itu menyenangkan sekali. Lah ya. Ketemu orang ketika orang debat thread kita tidak perlu menanggapi. Saya mendapatkan ilmu, oh ini apakah ini yang dimaksud dengan kita tidak usah menari di atas gendangan orang lain. Mungkin seperti ini. Sosok Kinawang itu kan dulu gak peduli misalnya, oh ini, gak ada urusan. Biasanya kan sekarang masih, Pak. Kenapa sekarang peduli dengan itu? Oh saya belajar ini. Sekarang masih. Tidak nyatanya kamu belajar itu kok. Secara reaksioner masih. Cuman mencoba mengendalikannya itu. Bisa. Ya ini masih belajar. Nah, berarti kan belenggu. Belum. Itu kan belenggu berarti. Terus, ya begitu Pak. Maksudnya, saya ini kan kumpul dengan banyak orang Pak. Dengan anak muda, dengan seusia saya, dengan anak kecil, dengan orang tua, dengan orang-orang ini kan punya strata sosial yang berbeda. Mereka orang-orang yang kaya itu, yang berkuasa itu, dalam alam bawah sadar beliau-beliau itu ada perasaan saya harus dihormati. Ya, itu kan ranah mayoritas, meskipun tidak semuanya. Ya, circle kan di situ. Kalau dia tidak dihormati, dia merasa emosi. Iya. Emosi terus ngomong sing gak. Lah gunane sekolah dudur gua menjadi anak kecil akhirnya. Dia menjadi anak kecil terus ngomong seperti preman. Oh si arah sopan kurang ajar, aku gelem salaman, sebagainya gitu. Hal kecil itu membuat dia emosi gitu loh. Dan ini kan tidak baik. Secara umum loh. Ya. Maksudnya dia punya kekuasaan gitu. Jadi ada orang begini. Kenapa radikalisme, ekstremisme ini tumbuh subur di kita? Meskipun banyak orang tidak mengungkapkannya. Itu karena itu alami, Bang. Seseorang itu alami, manusia itu dia punya, ketika dia merasa klik dengan sesuatu yang baru, dia pasti akan ekstrim dan frontal kepada yang lama. Ya, contoh saya belum pernah ke Prancis. Ketika saya ke Prancis pertama kali, meskipun saya sudah tua, lihat Menara Eiffel, yuk foto-foto terus, ekstrim saya Pak. Akan saya tunjukkan pada seluruh dunia kalau saya pernah ke Prancis. Ini loh buktinya, gitu loh. Kenapa demikian? Itu sifat alami manusia. Sikap alami manusia. Iya. Itu iya. Penyebabnya apa? Manusia mempunyai sikap seperti itu. Ya karena dia merasa dia punya eksistensi. Punya eksistensi. Eksistensi diri yang harus ditunjukkan pada orang. Bahwa saya ini juga bermartabat. Dengan perspektifnya masing-masing. Tapi kalau orang Prancis gak mungkin dia begini. Hai, saya di. Tapi nih orang Prancis di Indonesia mesti gitu ya. Ayam di Jakarta. Lunas gitu loh. Nggak akan begitu. Itu alami. Itu eksistensi untuk ditunjukkan atau memang kehausan akan hal baru? Dua-duanya. Lebih besar mana? Lebih ke apa yang dia yakini sebenarnya. Contohnya begini. Ketika saya dulu SMP, MTS, saya baru mengenal Islam itu di MTS. Nah, ketika mengenal Islam dengan detail, itu saya punya serasa ekstremisme, radikalisme. Radikal itu kan maksudnya mendalam, mengakar itu, predik gitu loh. Saya sampai punya pikiran orang yang tidak Islam itu dosa, kafir, harus dibunuh. Saya punya rasa itu Pak. Punya rasa itu. Tapi ketika saya kelas 2 MTS, di mana waktu itu saya tidak punya kekuatan apa-apa, makan saja minta orang tua itu, suang saku saja kalau nggak dikasih nangis itu, dan belum sunat waktu itu. Sekarang sudah distinggu. Maksudnya, iya. Maksudnya itu alami Pak. Akhirnya ketika saya melihat ada orang Islam atau orang agama lain, entah itu Konghucu, Kristen, Buddha, Tridharma, Katolik, apapun,
itu ketika dia pertama kali memahami agamanya dan memasukkan ke dalam relung jiwanya, itu ada feedback radikalisme itu. Bapak bisa bayangkan, ketika ada orang dia berusia 40 tahun merasa selama ini dia tidak pernah dekat dengan agama, terus mendapatkan pencerahan dalam tanda petik tentang agama Islam. Itu soal jihad. Begini Mbak, akhirnya dia mendapatkan pengetahuan banyak, muncul rasa alami itu untuk menekankan orang, weh tiru saya benar ini. Itu loh. Orang, sebentar Pak, orang ini itu dia punya kekuasaan, dia punya duit, dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, dia punya pengetahuan untuk membackup keyakinan dia itu. Maka muncullah ekstremis baru, orang-orang yang merasa mendapatkan pencerahan itu untuk melakukan hal-hal, mohon maaf, gila dengan menyalahkan orang lain secara brutal. Saya juga melakukan itu Pak, tapi waktu itu saya MTS Pak. Yang sama orang yang ketika ya orang MTS, anak SMP itu apa yang bisa dilakukan? Kan kita tidak punya, tapi kalau yang mendapatkan dalam tanda petik hidayah itu, ekstremisme itu orang yang taruhlah dia punya duit 3 triliun, dia gubernur, dia tentara letnan jenderal, kan membahayakan. Dari sisi mana? Dan dia punya kekuasaan dan dia punya keyakinan apa yang dia yakini harus diperjuangkan ideologi itu. Terus dia membabi buta, pokoknya yang beda dengan saya salah. Ini kan dia sedang mengalami fase anak kelas 2 SMA, bukan soal kekuasaannya, melainkan soal pemahaman ilmu yang redik tadi. Iya. Tetapi karena kan belum mendapatkan hidayah yang tingkat sebelumnya. Kalau soal itu kan peluang dan kesempatan yang ada pada waktu kelas 2 MTS, peluang dan kesempatanmu tidak ada untuk mengakomodir seluruh redikmu. Sedangkan ini ada kebetulan. Tetapi pada dasarnya sikap atau sifat manusia yang menerima hal baru menjadi redik ini tadi, ini naluri. Tapi kalau itu tidak terus dipahami, karena naluri ini ciptaan siapa? Ya Gusti Allah. Terus berarti di situ Gusti Allah itu menampakkan diri tidak? Ya iya. Terus yang dipermasalahkan apa? Dampak sosialnya. Lah kalau dampak itu ternyata adalah perwujudan Gusti Allah yang paling nyata, ya enggak kenapa-kenapa. Maksudnya begini. Ini kan keadaannya orang-orang seperti itu agar orang-orang yang dapat hidayah muncul. Agar orang-orang baik menyerukan kebaikan. Agar orang-orang yang dianggap sudah paham agama muncul. Ini kan berarti ada sesuatu yang diinginkan Gusti Allah. Ya. Terus piye? Ya sudah. Ya weh. Ini kan saya bertanya tentang perjalanan hidup spiritual. Biar saya tidak bingung menjawab, ya saya bilang iya aja. Satu. Nomor 2 kan perjalanan jenengan itu kan sudah sangat hebat lah kalau menurut saya. Dari sisi spiritual, dari pengalaman itu, jenengan menyimpulkan perjalanan hidup personal, bukan terkait dengan orang lain, tapi kepada diri sendiri. Perjalanan itu spiritual itu yang bagaimana? Spiritual itu kan dua Bang, kalau menurut saya. Ya, pertama itu karena ini masalah-masalah yang bersifat kasat mata gitu, itu adalah ini tadi sabar dan ikhlas menjalani dalam tanda petik penderitaan tadi untuk menuju kedewasaan dan kebahagiaan itu. Sebenarnya itu pertama. Yang kedua, spiritual kan hubungan langsung kita dengan Tuhan kita, dengan Gusti Allah kita. Jadi masing-masing orang berbeda. Tadi Mas
Arsa dia punya konsep habis 5 ya 6, habis 6 ya sak senengku 4 dulu enggak apa-apa, habis 4 7. Kalau saya enggak, konsep saya dari 9 ke 8 saya. Ini masalah teknis saja. Tapi meskipun nanti pada titik akhirnya sama ke angka 9 umpama 9 tujuan terakhir. Tapi kita muternya saya lahir 8. Terus tiba-tiba ke 5, terus ke 1, terus ke 6, terus ke 2, ke 3, ke 7. Ya. Jenengan kan mengalami perjalanan bahwa berbeda-beda perjalanan. Satu perjalanan itu yang jenengan lalui adalah dengan cara tadi penasaran dengan banyak hal. Kemudian menap, kemudian mengalami fase pertentangan dan sebagainya, hinaan dan sebagainya. Mas Arsa juga mengalami hal kejadian yang sama, berbeda. Tetapi pada intinya perjalanan itu mengubah sikap dan mental serta pribadi masing-masing. Ki Galar juga sama, Ki Daksa juga sama. Nah, setiap orang kan selalu berubah mental dan pola pikirnya dengan perjalanan itu. Dan tidak sama. Bahkan kalau tadi di podcast sebelumnya kan jenengan sama Kiar saya ini kan paradok banget. Yang satu sebelumnya perjalanan jauh terus pulang, yang satu di rumah terus perjalanan. Nah, dua-duanya mendapatkan sebuah proses dan dua-duanya mencapai kenikmatan masing-masing. Nah, secara kepribadian atau secara masing-masing individu, maknanya adalah untuk apa kok berbeda seperti itu? Boleh tidak kalau disampaikan ternyata masing-masing manusia itu tujuannya adalah untuk mencari. Betul Pak? Boleh disimpulkan? Boleh. Karena pencarian terus ketemu, penasaran lagi, mencari lagi. Berarti kita senantiasa harus selalu mencari. Meskipun yang kita cari ada di belakang rumah. Meskipun yang dicari itu adalah tidak ada. Ya, maksudnya tidak ada, kan di belakang rumah kita. Kalau ada kan ditemukan, iya. Bukan dicari. Iya. Mencari itu kan karena tidak ada. Iya betul. Lah, barang yang kosong itu kan tidak harus diisi. Enggak harus. Yang namanya kosong kan biarkan kosong saja. Tapi kan boleh ketika diisi. Ya tidak menjadi kosong lagi. Tapi kan boleh maksudnya. Ya. Meskipun tidak harus. Boleh saja. Iya. Berarti kan kita itu tugasnya hanya suruh mencari dan mencari. Jangan pernah berhenti mencari. Tentu dalam perjalanan itu nanti pada fase tertentu dalam pencapaian yang kita anggap itu pencapaian, kita akan memulai lagi dan mencari lagi. Karena kita dikasih sifat untuk tidak tak terbatas keinginannya itu.